Kita lanjutkan murojaah sekilas sebelum kita masuk kepada kurikulum kita, mulai dari hal ya, tapi kita murojaah sekilas lewat ihras daftar isi saja, dimana kita sudah sampai kepada nakirah dan ma'rifah ya, nakirah dan ma'rifah ya. Sekarang kita masuk ke al-alam, isim alam. Isim alam termasuk isim yang nakirah ma'rifah. Ma'rifah. Apa sih isim alam? Siapa yang tahu? Nama orang. Ya, nama untuk sesuatu, baik orang, tempat ataupun lain sebagai. Ya. Contohnya Zaidun. Umar itu Umar, Ibrahim, Ismail, nama orang semua nih. Musa, masjid tidak. Masjid nama bukan nama masjid. Emang nama masjid kan bukan. Jenis. Jakarta. Jakarta, contohnya Jakarta. Kalau Jakarta kan tidak semuanya disebut Jakarta. Tapi kalau masjid semuanya disebut masjid. Berfaedah spesifikasi. Jadi tertentu orang. Kalau spesifikasi, spesifik gara-gara Jakarta tidak semua kota. Oh Jakarta ibu kota Indonesia. KN ya. Baik. Apa tadi? Isim alam. Ya isim alam. Mesir contohnya. Tapi kalau masjid, bangku itu bukan isim alam, jenis. Ada lagi? Istiqbal. Udah kayaknya ada. Itulah pokoknya. Nama-nama malaikat. Malaikat contohnya apa? Jibril. Israel. Dan begitu sebagainya. Hudhud, benar. Burung hudhud. Hudhud kayaknya seharusnya bukan jenisnya alam ya. Tapi kalau alamnya bisa jadi jenis. Konon ada video ada kemarin baru lihat. Inilah burung hudhud, orang Arab ngomong. Ada buat sama hudhud. Masya Allah. Ada usbul sabil yarmi Abraha wajunudah fil hada hajar min sijil. Wallahu a'lam dengan apa itu namanya. Tapi kalau hudhud itu memang nama buat satu burung tertentu, maka hudhud adalah isim. Paham ya isim alam ya? Maka isim alam mesti ma'rifah. Ma'rifah. Ya. Paham ya? Farhan. Mana Farhan? Coba tunjuk Farhan semuanya. Berarti ma'rifah atau Farhan? Ma'rifah. Coba Talib. Mana Talib? Coba tunjuk. Nakirah. Berarti tidak ma'rifah. Ya. Kalau coba Al-Ustad. Mana Al-Ustad? Ada al-nya soalnya. Ya kan? Nah, cuma ini doang. Tapi kalau Ustadun, karena Al-Ustad apalagi ente tahu di kelas ente, di pelajaran ente dan sebagainya. Paham tuh? Nah, selanjutnya isim isyarah. Kalau isim alam bisa isim alam mu'rab ya, mu'rab isim alam. Semuanya mu'rab. Tapi bisa juga isim ghairu munsharif termasuk. Nah, karena termasuk ilatnya isim ghairu munsharif adalah alamiah. Tahu nggak nih ilatnya isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif tahu kan? Isim apa tuh isim ghairu munsharif? Fae. Apa isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif isim apa? Yang tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Harus ada dua sebab dalam satu isim. Namanya ilat. Salah satu atau ada juga yang cukup satu ilat saja. Kasih contoh coba isim ghairu munsharif. Hakim Kamil. Isim ghairu munsharif. Yang bawa tek banget gitu. Ghairu munsharif, kasih contoh. Hai.
setelah sabung. Apa contohnya yang bisa kasih contoh? Asal bisa. Marohim. Ah, Marohim. marah, Ibu. marah. Lah, isim alam yang isim guru musorif yang ada hubungannya sama isim alam. Ahmad. Ada. Tapi enggak juga. Ahmad. Ahmad, Marawi, Asatidah, semuanya ini isim guru Ahmad, contohnya Ahmad. Kenapa dia isim guru musorif? Satu, dia alam, isim alam. Ahmad nama orang. Dua, sebabnya karena dia ngikutin bahasa fi'il. Belum ya, belum nyampe situ ya. Af'al. Kalau Marawih, Masajid, Asatid ngikutin sigot muntahal. Cuman dia doang, gara-gara dia doang. Satu ilat menepati dua il. Nanti deh, mungkin nanti belum. Nanti satu kali ya sih. Ya, selanjutnya isim isya. Apa isim isyarah? Petunjuk. Ini ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Kok bisa ma'rifah? Kasih contoh deh. Ada masjid. Bagus, ada masjid. Kenapa ada itu ma'rifah? Menunjukkan Pasti sesuatu. orang tahu. Karena orang tahu pasti. Nggak mungkin orang ngomong pakai kata tunjuk kecuali musyar ilaihnya yang ditunjuk itu sama-sama diketahui. Mana diketahui? Dia bisa jawab farhan karena anda tak maksud dia tahu maksud anda dengan isim isyarah anda. Apa isim isyarah anda? Zalika. Mana musyar ilaihnya? Farhan. Farhan yang ada tunjuk. Paham? Jadi dia udah pasti ma'rifah. Paham? Baik. Apa saja isim isyarah coba? Sabar. Jangan biar coba. Hah? Kata itu isim apa? Domir. Domir. Rumah. Isim isyarah. Kata tunjuk. Nah, itu dia domir. Baik. Kita balik lagi. Hada. Satu aja. Terus apa hada artinya? Ini. Terus hadihi apa artinya? Bagus. Tilka apa artinya? Itu untuk grup. Terus zalika apa artinya? Tapi apa bedanya sama tilka? Buat mana yang buat mutakat? Mau duduk? Apa lagi selanjutnya? Mau apa lagi? Tilkuma boleh bagus. Tilkuma ya apa artinya? Itu tapi merujuk pada dua bagus itunya ditunjuk dua terus sama itu tilkum merujuk kepada banyak tilkum ada ki ada ka ada kum ada tilki apa? Hah? Enggak ada beda bukan itu. Apa lagi contohnya kasih tahu? Huna bagus. Huna isim isyarah apa lagi? Ulaika bagus. Ada lagi? Hadani benar. Hadani dekat menunjukkan pada yang dekat. Kalau za menunjukkan zaka menunjukkan pada yang jauh. Hadani haula dekat. Zaka zalika. Za itu ada maksudnya dekat. Kalau zaka pakai za langsung ka ada sedang. Tapi kalau zalika ada jauh banget. Lagi hunalika. Ada itu semua isim isyarah mabni apa mu'rab? Mabni. Zalika mabni ala apa? Fathi. Hadza mabni ala apa? Jangan lihat bunyi. Bunyi nggak bisa dilihat. Mabni ala apa? Sukun duduk. Berdiri. Nggak apa-apa. Itu kan bukan gara-gara salah. Gara-gara bangun. Ya.
Paham ya? Hada mabni ala sukun. Maka isim isyarah semuanya mabni. Ini isim fi'il apa huruf? Isyarah ini isim fi'il apa huruf? Isim kan isim isyarah. Maka dia bisa nempati posisi isim. Posisi isim. Apa contohnya posisi isim? Ada. Jadi mubtada bisa dalika masjidun. Bukan tadika kita, tadika kita itu badal ya. Alkitabnya badal. Mana kabarnya? Iya benar, dalika mubtada, dalika tapi alkitabnya badal. La raiba fi itu kabarnya tuh. Tidak ada keraguan di dalam kitab itu, tidak ada keraguan di dalam kabarnya itu la raiba fi. Kabar jumlah. Baik. Maka semua posisi isim bisa ditempati oleh isim isyarah. Jadi mubtada bisa, jadi khabar mungkin bisa. Jadi fa'il bisa, jadi naibul fa'il bisa. Yuradu hadza, diinginkan yang demikian. Paham? Ja'a dzalika, telah datang orang itu. Au dzalika berarti. Ya dzalika jadi fa'il. Jadi semua yang ditempati isim bisa ditempati isim isyarah. Karena bagaimanapun dia juga adalah isim. Sebagaimana domir juga demikian. Lanjut. Al-mausul alias isim mausul. Ya, isim mausul. Contoh isim mausul apa saja? Isim ya. Isim mausul. Apa? Contohnya. Tadi udah ya. An itu nawasib bukan isim mausul. Isim mausul tadi kan udah jelasin. Ada isim mausul ada apa? Isim mausul selalu sepaket dengan sila. Ini isim isyarah, isim mausul dan sebelahnya ini termasuk isim mubham. Tapi jadi makrifah gara-gara apa? Gara-gara kalau isim isyarah gara-gara musyari lain, kalau isim mausul gara-gara sila. Isim mausul contohnya itu mau coba kalau isim isyarah apa aja? Apa artinya? Itu perempuan. Dalika terus Dilkuma Hadani Huna Bukan Huna terus ada Huna ada Huma Domir beda Huna apa artinya Huna? Terus lawannya Huna apa? Dalika Hunaka. Jangan bedain itu bukan isim isyarah. Itu isim domir. Barang-barang isim domir. 1, 2, 3. Huwa ma'hum dia ma'hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Ini isim domir. Jangan masukin ke isim isyarah. Berarti tadi sampai mana berarti? Oh, di bente ya. Tadi di bente ya, isim isyarah ya. Isim apa lagi apa? Usul. Alladhi isim isim mausul untuk yang berakal nggak? Iya. Oh enggak mesti mustaraf ya. Mustaraf. Ya, mustaraf ya. Alladhi artinya apa alladhi? Yang kalau berakal berarti orangnya. Kalau tidak berakal berarti sesuatu yang ya. Udah jelas belum sesuatu ya? Belum, masih mubham. Makanya dijelaskan pakai silah. Silahnya berupa jumlah.
nih. Kalau ya. Walladzina kafaru sawa boleh innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna mana isim innanya? Alladzina belum jelas. Pakai silahnya mana silahnya? Kafaru jumlah bukan? Jumlah apa? Fi'liyah. Setiap ada fi'il pasti itu jumlah fi'liyah. Ya, fi'il tuh nggak mungkin fi'il doang. Ya, kalau isim nggak mesti mubtada khabar, nggak mesti mubtada khabar kalau isim. Tapi kalau fi'il mesti fi'il fa'il. Karena tidak mungkin ada pekerjaan kecuali ada yang melakukan. Ada yang melakukan. Paham? Tidak mungkin ada fi'il kecuali ada fa'il. Fa'ilnya bisa kelihatan isim dhahir, bisa isim domir. Domirnya bisa nampak baris, bisa aneh. Ya. Yang penting kalau udah ketemu fi'il dia jumlah. Maka kafaru jumlah. Jadi silah. Ya, ada domir yang kembali ke alladzina? Mana? Apa? Domir kan tadi ada bilang. Di dalam silah mesti ada domir yang kembali kepada isim mausul. Isim mausulnya mana? Isim mausul alladzina. Domir yang kembali ke isim mausulnya mana? Wow. Bukan hum. Hum tuh domir apa hum? Domir. Bisa munfasil, bisa juga sebenarnya mutasil, tapi bukan dalam keadaan rafa. Mutasilnya dalam keadaan nasab. Ra'aituhum kan nyambung tuh dia, tapi dia mah kan nasab. Kalau ini yang fa'il, yang rafa. Baik, benar lah. Domir munfasil. Hum. Kalau jadi fa'il harusnya domir mana fa'ilnya? Wow. Wow kan hum Ustaz beda. Wow ya wow hum. Artinya sama. Arif, Arhan. Sama nggak? Beda. Tapi bidangnya sama-sama tolib, sama-sama belajar pesantren. Artinya sama-sama tolib, tapi orangnya beda. Ada perbedaan sih. Jadi jangan samakan ya. Jangan kira nanti ngiranya apa ya, kalau ente mana fa'ilnya kafaru hum, fa'ilnya salah, fa'ilnya wow itu domir bukan huruf. Wow itu domir bukan huruf belaka, bukan tanda, bukan apa, enggak. Itu takutnya ngiranya nanti ada hum yang ngumpet di situ. Padahal tidak ngumpet. Kalau ngumpet mah domir ini fa'ilnya domir apa? Nanti ya? Kafaru. Artinya apa kata? Mereka telah kafir. Ya kan? Telah jumlah apa? Ya sih. Jumlah apa nih? Udah jumlah belum? Udah jumlah belum? Udah. Jumlah apa? Fi'il dia mana fi'il? Fi'il. Mana fa'il? Wow. Terus gara-gara ini wow, si fathah ini yang mabni alal fathi bil madi supaya munasib jadi dong ngikutin wow jadi kafar. Ya kan? Nah, jadi mana fa'ilnya? Wow ini apa? Gak mungkin bisa jadi fa'il kecuali dia isim. Ya kan fa'il kan tempatnya isim, bukan huruf. Ya. Maka ini wow ini isim apa? Isim apa? Domir apa? Baris. Bukan mustaqil. Karena dia lengkap. Jadi dia yang domir. Hum bukan dia. Bukan. Artinya sama kayak hum. Itu. Ini balikin kemana nih? Setiap domir harus punya tempat kembali ya. Apa? Isi mau ada di kafaru orang-orang yang kafir. Jadi jelas, jadi spesifik. Tadinya orang-orang yang tadi cuma itu orang-orang yang kalau ada bintang gara-gara ada silahnya yang berupa jumlah fi'liyah
jadilah dia orang-orang yang apa ya, yang bukan ya kafir. Paham nih? Itu isi mau. Contoh lagi apa ya selain tadi aja apa tuh? Alati. Kasih. Alati. Apa bedanya alati sama alati? Buat muannas. Berarti domir yang kembali ke alati harus muannas tuh. Harus hiya, hunna atau huma. Ya. Alladani bagus. Allati bagus. Gitu, oke lah, nggak apa-apa. Dari sini dong. Dari sini dong. Bedah dulu. Udah. Lewat dulu. Hah? Udah. Lewat dulu nggak bagus. Iqbal. Ini yang paling pertama Bal tuh. Masih itu doang. Mil. Alat ini. Ya, nanti alat ini. Aslinya alat ini tuh alatani. Cuman nggak kalau nasab jadi al ini. Walaupun dia mabni ya sebetulnya. Cuman ngikutin polanya lah. Ini. Semua usul. Buat yang tidak berakal. Uridu mataku. Siapa yang apa yang kamu makan? Malah. Ayo. Hah? Ayu. Iya betul. Ayu mustarak ya. Ayu apa mustarak berfungsi? Apa maksudnya berfungsi mustarak? Mustarak. Ayu. Mana kasih kuda. Kalau untuk yang berakal apa tidak? Ada yang untuk berakal? Ada yang untuk berakal? Isi man. Kalau ayu mustarak maksudnya. Udah ada kasih kuda. Hah? Apa maksudnya mustarak? Jadi apa? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Itu namanya berkongsi, berserikat, bersekutu. Maksudnya apa? Sama-sama digunakan ayu itu baik untuk berakal maupun untuk tidak. Paham tuh berkongsi. Ente berkongsi dengan saudara kandung ente dalam hal bapak, dalam hal ibu. Berkongsi nih Jibril. Misalkan adiknya sama dia, bapaknya sama. Nah, nanti dia berdua berkongsi dari segi paham. Namanya berkongsi itu mustarak. Dan itu si mausul ya. Lalu setelah si mausul apa? Al-mu'arrab bi adatit ta'rif yang dimakrifahkan dengan adat atau alat-alat untuk memakrifahkan. Apa tuh maksudnya? Contohnya alat alif lam. Satunya yang paling baris adalah alif lam. Alif lam nggak itu bahas yang paling al. Semua yang ada alnya mesti apakah semua yang ada tanwinnya mesti nakirah? Enggak. Zaidun ada tanwinnya, isim alam, ma'rifah ya. Ngantuk ya? Betul. Semua yang ada alnya ma'rifah. Apa bedanya ustadzun sama al-ustad? Bisa kita. Ustad. Iya. Kalau ustadzun umum, kita tidak ngomong sosok tertentu, tidak spesifik, kita ngomongin jenis. Ya. Maka ustadzun tidak merujuk pada ini. Ya. Tapi kalau ente lagi nunggu sini dari sini, ada ustad, ya al-ustad. Maksudnya al-ustad apa? Ustad itu yang udah datang, yang paling ganteng. Agak jomblo. Supaya keren kalau itu ma'rifah. Paham ya? Jadi kalau kita bahasakan sang ustad. Kalau udah sang si, kalau nggak sang si itu. Sang si.
sang ustad atau si ustad, sang tukang kayu, si tukang kayu. Kalau pakai si itu kan maksudnya kita makrifah, menentukan siapanya. Paham? Maka anda nggak bisa ngomong uridu an akuna al ustad. Saya pengen menjadi si ustad itu. Nggak bisa. Beda bapaknya beda, emaknya beda. Ya namanya beda, nggak bisa. Yang bisa itu ngomong uridu an akuna ustadan. Saya pengen jadi seorang ustad. Tidak ustad tertentu. Nggak bisa itu jadi aneh. Ya, nggak bisa. Udah beda kehidupan kita. Ya. Paham ini paham ya? Beda. Lalu lanjut. Baru kita masuk kepada pembahasan jumlah. Al-ibtidah. Tunggu duduk. Enggak. Al-ibtidah. Al-ibtidah maksudnya ngomongin mubtada khabar. Jumlah apa berarti? Ismiyah. Kenapa sebut jumlah ismiyah? Diawali dengan isim. Isim yang mengawali itu disebut apa? Mubtada. Mubtada i'rabnya mesti apa? Wah, selalu mubtada itu mesti i'rabnya rafa. Lawannya mubtada apa kawan? Kawannya mubtada apa? Khabar. Apa itu khabar? Informasi yang menjelaskan, melengkapi mubtada. Baik. I'rabnya mesti rafa. Paham ya? Khabar kebagi dua. Secara garis besar dulu. Khabar apa saja itu? Kabar jumlah isim lah. Hah? Kabar jumlah isim. Boleh. Tapi yang garis besar dulu, yang dua dulu. Apa mau memprakali langsung? Yang dua dulu deh, biar tahu kerangkanya. Yang khabar kebagi dua. Ntar yang dua ini kebagi dua lagi. Yang dua ini kebagi dua. Oh, mau pertama jumlah. Yang empat. Mufrad sama Jumlah. kan dua. Mufrad sama Jumlah. ghairu mufrad. Khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi lagi. Mufrad apa maksudnya mufrad? Lawannya apa mufrad? Ghairu mufrad. Ya, mufrad lawannya ghairu mufrad, bukan lawannya jamak, bukan lawannya musanna. Beda tuh. Maksudnya mufrad tunggal. Apanya yang tunggal? Satu kata. Nah, bukan bilangannya satu, tapi katanya satu. Sebab musanna, apa contohnya musanna? Ustadzani itu satu kata. Walaupun maknanya dua. Paham? Dua ustadz, tapi katanya berapa? Satu. Maka kalau dia jadi khobar, namanya khobar mufrad apa ghairu mufrad? Mufrad. Ya, walaupun bentuknya musanna. Karena mufrad yang dimaksud di khobar ini bukan mufrad lawannya musanna ataupun jamak, tapi mufrad yang lawannya ghairu mufrad. Ayo tuh. Contoh. Enggak, yang ini dulu. Contohnya at-talibani mahiran. Dua murid itu pandai, pintar. Mahirani musanna bukan? Musanna. Jadi apa posisinya? Khobar mufrad apa ghairu mufrad? Mufrad. Satu kata doang. Paham tuh? Baik. Lain nama at-talibani fil masjid. Mana khabarnya? Fil masjid. Berapa kata? Dua. Kata pertama? Fi. Kalimat apa tuh? Huruf. Hurufnya. Bagi. Yang kedua kalimat apa? Masjid. Kalimat apa? Isim. Ada berapa kata berarti? Dua. Berarti khabar apa? Ghairu mufrad. Lawannya khabar mufrad. Itu maksudnya ghairu mufrad. Lebih dari satu kata. Ya. Kita nggak bisa bilang khabarnya mana fi. Nggak bisa. Masa khabarnya fi? Atau libani fi. Dua murid itu di. Udah cukup. Oh ya udah kalau gitu atau libani. Khabarnya masjid. Atolibani masjid. Dua murid itu masjid. Untuk dapat makna khabarnya harus digabungin. Dua kata itu fil masjid. Baru kita ketemu khabar. Ya kan? Ghairu mufrad. Semangat.
Dan kalau khabar ghairu mufrad ini semua jenis khabar ghairu mufrad nggak bakalan ketemu ente tanda rafa'nya. Karena bukan satu kata. Jangan cari mana domanya ya. View baca view san khabar. View aplikasi nonton view. Rajin. Atau masjidu nggak bisa. Karena yang jadi khabar sepaket. Maka dia menempati posisi rafa saja. Dianya tidak rafa. Satu persatuan katanya tidak rafa. Dia menempati posisi khabar sehingga posisi rafa. Tapi fi-nya mabni, masjidinya apa ya rafa masjid? Mu'rab ya rafa. Majrur gara-gara fi. Paham yang begini ya? Ya, sampai tadi dah pokoknya disebut kabar ghairu mufrad kalau lebih dari satu kata. Udah tuh. Sekarang yang ghairu mufrad. Nanti kalau mau duduk aja. Kalau ini dia tadi untuk tunggu permit. Apa permit? What is the permit? Did you know it? Ya bagus. Well. Barudak well. Well. Ya. Mana tadi ada? Khabar ghairu mufrad kebagi berapa ya? Dua. Yang pertama jumlah biasa aja. Pasti begini. Enggak gitu. Baru kali ini dikit. Bapak tadi tuh lupa jumlah masih jumlah. Ya. Ada simbol jumlah, ada jumlah dua-duanya sama-sama lebih dari satu. Tapi yang satu udah jadi jumlah utuh, yang satu baru mirip kayak jumlah. Dari segi apa? Karena lebih dari satu kata aja. Ya. Lebih dari satu kata makanya dia mirip sama jumlah. Ya, baik. Mana dulu nih yang enak? Jumlah apa jumlah? Jumlah dulu baik. Jadi khabar ghairu mufrad kebagi dua, simbol jumlah dan jumlah. Jumlah pun yang jadi khabar kebagi dua. Anda udah tahu dua jenis jumlah apa? Satu jumlah ismiyah, kedua jumlah ismiyah. Kompak ramai. Ismiyah dulu pilihan dulu. Yang apa? Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah bisa jadi khabar. Artinya di dalam jumlah ismiyah ada jumlah ismiyah. Ngerti kan? Di dalam mubtada khabar, khabarnya mubtada khabar. Kan mubtada khabar. Khabarnya mubtada khabar lagi. Karena khabarnya berupa jumlah. Kamu dengar ya. Khabar jumlah khabar jumlah ini kebagi dua, ismiyah, fi'liyah. Apa sih jumlah ismiyah? Susunannya apa? Mubtada khabar kan? Mubtada khabar. Mubtada plus khabar. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Berarti ini kan jadi apa? Jadi khabar dari mubtada. Di dalam mubtada khabar, khabarnya mubtada khabar lagi. Contohnya gimana? Contohnya Sofwanun Kasuro. Bismillah ya. Sofwanun maluhu kathirun. Amin. Sofwanun maluhu kathirun. Apa artinya Sofwan? Apa artinya? Yang urut dong, yang urut. Sofwan itu Harta saja. maluhu hartanya kathirun. Sofwan itu hartanya banyak. Jumlah apa nih Sofwan? Kenapa sebut jumlah ismiyah?
Karena diawali semuanya nih dari sini sampai sini. Di awal. Kenapa disebut jumlah isimnya? Nih, diawali. Nih, kenapa disebut jumlah ismiyah? Barang-barang. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Diawali isim. Isimnya Sofwan. apa isim bukan? Isim apa tadi namanya? Isim apa? Isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim domir. Isim alam. Apa isim alam? Isim pusat alam. Apa isim alam? Nama kan nama kan? Sopan nama kan? Nama kan? Berarti isim. Kalau jumlah ismnya susunannya apa sopan? Susunannya jumlah ismnya? Susunannya. Posisinya apa aja? Mubtada dan khabar. Berarti mana yang jadi mubtada? Sofwan yang pertama itu jadi mubtada, mesti dia jadi mubtada. Mim, kita bilang mim. Pemim. Mubtada. Bukan nggak ada mem. Mim. Mubtada. Ya. Ini mubtadanya nih. So, kalimat pertama, isim pertama yang ada di jumlah ismiyah mesti jadi mubtada. I'rabnya rafa. Tanda rafanya di sopan dhamma. Kenapa dhamma tanda rafanya? Karena dia isim isim alam dan mufrad. Isim alam tidak berpengaruh dari segi i'rab ya. Bentuk kata. Karena kalau dia misalkan ada dua orang namanya Sofwan. Sofwanani. Sofwanani. Panggilnya tadi. Ya, makanya alif bukan dom. Walaupun itu isim alam. Baik. Mubtada. Nah, khabarnya mana khabarnya Sofwan? Kasih berarti Sofwan itu banyak. Kalau khabarnya ini khabar informasi yang melengkapi mubtada. Kita bilang ini khabar berarti Sofwan itu banyak. Mana khabar? Malu Sofwan itu harta. Di mana biar lengkap dia maksud dari itu? Mana khabar yang melengkapi? Mulai deh. Mana khabarnya? Maluhu kasirun. Sepakat ini khabar ini. Ini khabar. Karena kalau tidak sepakat jadi tidak seperti yang diinginkan penutur. Paham? Paham tidak Sofwan? Ini sepakat ini khabar. Tapi kalau diperhatiin dipotong sini, tidak potong. Ya. Susunan lagi nih. Maluhu kasirun, hartanya itu banyak. Jadi maluhu seperti gini, al-malu. Seperti diganti alif lam. Al-malu kasirun, hartanya itu banyak. Harta itu banyak. Harta itu harta siapa? Sofwan. Mubtada khabar tidak? Mubtada khabar. Cuman diganti alif lam ini pakai dhamir supaya ada yang kembali ke Sofwan. Paham ini? Jadi ini apa ini kalau diperhatikan ininya maluhunya doang? Mubtada. Kasirun? Kasirun khabar dari mana? Jadi dari kalau kasirun khabar dari Sofwan berarti yang banyak Sofwan. Yang banyak apanya? Harta. Paham? Jadi mubtada khabar, khabar ini mubtada khabar lagi. Ada mubtada khabar di dalam khabar. Ada jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Paham ya? Ada yang masih belum paham? Biar aneh tulisin di jidatnya. Supaya kalau ngaji, oh iya paham. Paham insyaallah ya. Bener nggak apa-apa ya kalau ada yang belum paham dikasih paham ya. Paham. Ini khabar berupa jumlah alias mubtada khabar. Bagaimana jumlah fi'liyah? Mulai besok ada yang buat video YouTube lagi, anu gambarin Rolling Stone, Rolling Stone nih, tidak. Tahu Rolling Stone? Lidah menjulur. Jangan tutup musyariah dipakai.
ilmu itu harus ada apa nih? Zakat. Zakatnya diamali paling minimal 2,5%. Ya kan remeh untuk gini mah. Gimana ente mau ngamalin jual beli pakai sigot, ngamalin mau yang lain-lain, yang remeh gitu. Itu ngantuk beneran. Ya. Gimana fi'il plus fa'il yang jadi khabar? Contoh, apa lagi ya? Sofwanun. Sahabat, jangan. Sofwanun nama. Sofwanun nama. Apa artinya? Semua dong. Sofwan tidur. Kurang. Sofwanun nama. Sofwan itu telah tidur. Apa nih Sofwan? Kenapa sih jumlah pilihan? Pekerjaan apa itu Sofwan? Tidur. Bantu aja tidur. Oh, nama Allah. Dia udah jawab tadi ya? Duduk deh. Jumlah apa nih? Sofwanun nama. Jumlah? Ismiyah. Ismiyah. Ingat-ingat menentukan jumlah ismiyah atau fi'liyah, jangan lihat dari yang lain. Lihat kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya isim apa fi'il? Isim atau fi'il? Kalimat pertama. Isim. Berarti dia jumlah ismiyah. Jadi kalau ditanya jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali isim. Kalau ada balik. Wah, kan pokoknya tanggung jawab ya. Gimana cara dihapuskan? Ya. Ya. Kalau gini nama Sofwanun jumlah apa? Iya, karena diawali. Mana fi'ilnya Fauzan? Nama. Artinya sama nggak? Sama. Cuma nanti ada bedanya sih, ada bedanya. Kalau nama Sofwanun bisa jadi nama yang lain. Tapi kalau Sofwanun nama, cuma Sofwan doang yang gitu. Itu dari balaghah, kalau balaghah. Bukan dari nahwunya ya, dari segi balaghah. Ya udah gitu namanya. Ya, nama Sofwanun jumlah fi'liyah. Tapi kalau Sofwanun nama kalau jumlah ismiyah susunannya apa? Apa tarik? Mana mubtada'nya? Sofwan mubtada. Mana khabarnya? Nama. Fi'il yang jadi khabar. Fi'il bisa jadi khabar. Siapa yang setuju fi'il jadi khabar? Yang setuju fi'il jadi khabar angkat tangan. Fi'il jadi khabar. Oke, 1, 2. Anda setuju fi'il jadi khabar enggak? Bisa enggak fi'il jadi khabar? Iya. Bisa. Ada yang tidak, fi'il tidak bisa jadi khabar, Ustaz. Angkat tangan yang tidak setuju. Ini yang enggak angkat tangan yang gimana nih? Ya, ada bayi balik. Nah, apa kata ente? Fi'il tidak bisa jadi khabar. Mana khabar kalau gitu? Katanya ini khabar lah. Jumlah. Fi'il tak mungkin jadi khabar. Khabar itu marfu'atul asal, bukan marfu'atul fi'il af'al. Nah, fi'il tak bisa jadi khabar. Fi'il rafa'nya gara-gara apa? Gara-gara litajarrudi gara-gara jadi khabar. Paham? Fi'il rafa'nya gara-gara dia tidak ada kemasukan ada nasab sambil dari sini. Ya, tidak bisa jadi khabar. Yang jadi khabar kalau nggak isim jumlah. Nah ini jumlah nih. Kan ada bilang tadi. Kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Udah pasti jumlah fi'il ya. Kalau udah fi'il udah pasti jumlah fi'il. Mana fa'il di pertanyaan? Bukan ini. Kan ini yang tidur di sini Sofwan. Karena tidak mungkin ada fa'il letaknya sebelum fi'il. Nggak mungkin fa'il letaknya sebelum fi'il. Kalau tidak setelah berarti mustatir. Ayo dong. Sofwan tetap jadi mubtada, nama fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi. Jawazan apa ujuban?
Jawaz. Takdiruhu Safwan. ada huwa di situ kan. Huwanya balik kemana? Safwan. Sama dia juga. Cuman gramatikalnya harus begitu. Ya. Nah, soalnya tadi berkaitan dengan kalau dari balago ada makna yang berbeda. Baik. Huwa jadi apa? Fa'il. Nah, ini baru benar huwa nih. Kalau tadi bukan hum. Tadi bau. Karena nggak kelihatan kan huwa. Sini coba sini Apa Jibril? Itu lidah itu. Ntar kalau nebel baru habisin. Dan besok kan ulang lagi Mana tadi itu lupa dah. Fi'il plus fa'il. Udah jumlah belum nih fi'il plus fa'il? Oh, udah jumlah apa? Iya, jumlah fi'iliyah ini yang menempati posisi khabar dari mubtada. Jadi mana sofwan khabarnya? Nih, nama gua. Gua di ngumpet. Sofwan sofwan di. Kalau dibalik nama sofwan jadi apa tuh jumlah? Fi'liyah. Kalau dibalik nama sofwan, nama fi'il sofwan jadi Fa'il. Ini sofwan. Insya. Ada pertanyaan? Tidak. Lalu apa lagi selanjutnya? Syibhul jumlah. Besok ya. Habis tuh. Ada pertanyaan dulu? Penanggung kali, nanggung. Habisin syibhul jumlah aja ya. Biar orang habisin dia kali. Karena habis ini bersihin ya. Bersihin. Nggak tahu apa pakai sabun atau pakai apa. Yang bersihkan apa pahalanya lebih. Oke, yang kedua jadi khabar jumlah fi'liyah. Ada jumlah khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah Sekarang khabar syibhul kebagi dua, khabar syibhul jumlah apa saja tuh? Zorof Dzarab sama jar. sama jar majrur. Khabar dzarab sama khabar jar majrur. Lalu jarun wa majrurihi. Syibhul jumlah. Jarun wa majrur. Terus ada bisa kasih contoh? Masih Safwan. Tapi itu udah Darab. Contohnya Sofwanun bagus. Ama Mas Jorok itu keterangan waktu ataupun tempat. Isim nasab yang menjelaskan keterangan waktu ataupun tempat. Ya kalian suka salah kira ya. Jorok dikata mabni, tidak semua jorok mabni. Mentang-mentang selalu dibaca fathah. Karena nasab aja. Amama itu bisa amami, poko itu bisa pauki. Tahta bisa tahti, tahti halaan hal. Pauki hal juga bisa. Ada yang mabni betul. Gunakan tuh ma'a mabni. Gak bisa ma'u ma'i. Ya. Apa? Ini sudah jelas. Sofwan jadi apa? Dua-duanya. Karena dia jumlah ismiyah. Diawali isim Sofwan, isim alam. Itu jadi mubtada. Mana kabarnya? Bukan kafe. Karena nggak mungkin fi doang. Sofwan itu di. Sofwan itu di. Tapi di. Nggak bisa. Jangan saya. Sofwan itu masjid. Lebih nggak mungkin lagi. Sofwan itu amama di depan apa? Ada lengkap ini ya, selengkap. Di depan mas. Jadi ini mubtada, ini mubtada.
Ini tapi khabarnya khabar apa? Syibul Jumlah. Kenapa syibul jumlah? Lebih dari satu kata. Lebih dari satu. Mana semakin bil masjid. Nanti jangan cari khabar itu kan i'rabnya apa? I'rabnya khabar rafa. Jangan cari tanda rafa'nya. Tidak seperti Sofwan yang kelihatan tanda rafa'nya. Kenapa Sofwan kelihatan tanda rafa'nya? Karena dia satu Kalau fil masjid jangan bilang fiu al masjid. Karena dua-duanya khabar Ustaz, maka harus kita letakkan fiu al masjid. Pemandangan masjid. Fiu. Nggak bisa. Ya. Karena nggak kelihatan. Fi mahal aja. Ya. Nah, sebenarnya lebih tepatnya kasih tahu. Yang jadi khabar itu ini kalau ba'da tahqiq ya. Tapi kalau umum pemurah saja fil masjid di khabar. Dzarab khabar. Tapi kalau lebih dalam lagi bukan dia khabar. Dia nggak bisa jadi khabar. Yang bisa jadi khabar imma isim, imma jumlah. Nggak bisa disebut jumlah. Terus mana kabarnya? Jar dan majrur dan dzarab itu selalu berkaitan dengan sesuatu namanya muta'alliq. Ana irobin ya. Kita tengok Sofwan. Irobin pada apa? Sofwan. Mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad fi harfu jar mabniun ala sukun. Terakhir ya. Al masjidi majrurun bihi wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Tidak berhenti di situ. Wal jar wal majrur huruf jar dan majrurnya fi dan masjidi. Masjidi kan majrurnya itu yang disebabkan jar disebabkan fi. Wal jar wal majrur muta'alliqun berkaitan bil mahdzur dengan yang dihapus. Takdiruhu kain takdiruhu kainun. Apa kainun dari kana? Ada kainun artinya jadi apa? Sofwan ada di dalam masjid. Apanya yang di dalam masjid? Keberadaannya, bukan Sofwannya, keberadaannya. Paham? Keberadaannya ini muta'alliq. Kainun jadi apa? Kainun jadi khabar. Ini kainun yang jadi khabar. Makanya dibaca kainun. Sedangkan jar majrur hanya muta'alliq saja. Muta'alliqnya mana yang berkaitan saja. Semua nanti kalau ketemu di dalam Al-Qur'an, ketemu di dalam kitab kuning, semua jar majrur dan dzarab harus berkaitan dengan sesuatu. Muta'alliqun bi syai'. Baik kelihatan ataupun mahdzuf dihapus tak kelihatan. Saya kasih satu. Al-Quran, ayat Al-Quran ada huruf jarnya. Ya. Cepat. La ilaha illallah ya wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Apa artinya? Jangan kamu menjual ayat-ayatku yang harga Baik. Janganlah kau menjual ayat-ayatku dengan harga yang kecil, sedikit. Mana huruf jar? Bi. Wala tashtaru bi ayati. Bi. Majrurnya ayati. Dengan ayat-ayatku. Nanti kalau mau tahu berkaitan dengan apa? Tanya, apanya yang dengan ayat-ayat? Apanya? Jual. La tashtaru. Maka kita katakan bi ayati dengan ayat-ayat itu muta'alliqun bi tashtaru. Karena apanya yang dengan ayat-ayatku? Jualnya. Jangan jual dengan ayat-ayat. Lagi, biar tambah jelas. Kasih jar majrur. Kenapa? Ada siapa? Pemeriksaan apa? Hah? Rambut. Apa? Fi qulubihim maradun. Udah biar. Fi qulubihim maradun. Ini aslinya ini. Maradun al-maradu fi qulubihim. Apa artinya al-maradu fi qulubihim? Penyakit itu ada di dalam hati mereka.
Ya, dalam hati-hati mereka. Mana jar majrurnya? Mana jar majrurnya? Diam. Nggak perhatiin, gom. Mana jar majrurnya? Siapa yang tahu? Bihim, fil qulubi. Jar majrur muta'alliq selalu berkaitan. Muta'alliq dia apa? Berkaitan dengan apa dia? Tanya. Apanya yang fi qulubihim? Marad. Nah, Kainun. keberadaan syuk. Berkaitannya dengan hadas. Apa hadas? Kejadian, pekerjaan. Bukan dengan zat. Kalau qulub zat, Sofwan zat. Tapi pekerjaan yang dilakukan Sofwan itu yang jadi muta'alliqnya. Wow. Maradnya kenapa? Maradnya ada. Itu adanya itu yang berkaitan dengan jar. Ada penyakit. Ada penyakit itu ada di dalam hatinya. Paham dong? Gitu. Maka adanya itu kain, itulah yang jadi muta'allaq, tempat berkaitnya fil qulub. Paham? Lagi. Siapa lagi? Kasih contoh. Hadis boleh. Innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Mana jar majrur? Binniyati. Muta'alliq bi apa? Al-a'mal. Mana ya? Allah. Masya Allah. Kan pertanyaan kita gini, apanya yang dengan niat? Amal. Benar ya? Foto. Apa? Bilang tepat, bukan amal. Kan innama al-a'malu. Innama udah mulghah tuh. Innanya tidak beramal karena kemasukan ma. Ya. Jadi mubtada khabar aja tuh. Al-a'malu mubtada. Khabarnya binniyat kan. Berarti kainan. Atau terjadi. Kainan kan maknanya terjadi juga. Al-a'malu kainatun bin ya. Amal itu terjadi dengan niat. Kalau tidak ada niat tidak terjadi amal. Dong. Apa enggak? Enggak, cari yang lain ya. Wajahu ala komisi. Terus ini saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Khianat. Mau dibilang enggak. Wajahu ala komisi. Mana jar majrur? Ala komisi. Ini balik ke siapa? Yusuf alaihissalam. Atas gamisnya siapa? Pakaiannya Nabi Yusuf. Jauh. Mana fa'ilah jauh? Wow. Artinya mereka. Artinya siapa merekanya? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka datang atas atau membawa gamis Nabi Yusuf. Dibilangnya papa nih udah dimakan segala. Asal. Dibilangin saudara aja begitu. Dari dulu emang saudara tidak apa? Kalau kata orang kita dulu tidak kenal saudara itu. Dari dulu. Ya, padahal ya Allah saudara padahal. Mana tadi lupa? Nah, apanya yang ala komisi? Apanya yang ala komisi? Tanya, apanya yang ala komisi? Apanya yang di atas gamis? Aduh, terang banget lagi Ustaz. Ya dah. Mau dilanjutin dulu enggak apa? Tungguin. Enggak apa-apa dulu biar enggak ini. Apa? Anak kertas dulu Ya gitu ya boleh. Bagaimana tadi tuh? Apanya yang ala komisnya? Ayo. Dinamika. Bidang. Lala. Pertanyakan apa yang di atas gamisnya? Bawa nih. Alaknya jangan diartikan hakiki, jangan di atas. Dia berdiri di atas gamis enggak? Dibawa. Bawa. Hah? Jauh. Apa yang di atas gamis? Datangnya. Jadi alamat taruh artikan junan lah. Apanya yang dengan gamis? Datangnya dengan bawa gamis. Paham?
Bertalib. Ya udah, nggak usah dipikirin. Tidak usah dipikirin. Kalau bingung gini aja, kalau ente ketemu mubtada khabarnya yang majrur sibul jumlah, ya boleh ente bilang mana khabarnya sibul jumlah fil masjid boleh, yang majrur atau boleh ente bilang khabarnya muta'allaq dari jar majrur itu takdiruhu kain. Kain aja terus pakai ya. Ntar insyaallah dapat foto setelah. Amin Allah. Tahu ini enggak apa-apa, ini udah cocok ini. Apa? Tapi kalau lebih dalam lagi nanti ente akan dapat pada masa insyaallah. Baik. Nah, yang demikian ini yang sibul jumlah ini yang bisa jadi khabar muqaddam mubtada mu'akhkhar. Kayak dikasih contoh sama siapa tadi? Nanti ya. Fil masjid di Sofwan itu siapa? Rafi. Nah, ini balikin. Padahal khabarnya ini kan? Iya. Ini mubtada kan? Dibalik sini fil masjid Sofwan. Fil masjid jadi apa? Tetap jadi khabar. Tapi namanya khabar Muqaddam. Sofwan jadi apa? Mubtada. Jadi mubtada. Barulah. Ini apa posisinya? Mubtada. Mana kabarnya? Ada pola kebalik kan? Ada pola kebalik. Mana contohnya? Sat fil masjidi Sofwan. Nah, fil masjidi jadi apa? Jadi mubtada. Jadi khabar. Sofwan jadi apa? Mubtada. Tapi mubtada apa namanya? Mubtada yang di belakang. Khabar yang di dulu. Makanya nih, perspektif ente. Kalau ente ketemu jumlah, ente udah tahu nih kalimatnya udah berfaedah, udah sempurna nih, ente udah tahu dari artinya. Tapi kok huruf J duluan ya? Kan ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, nggak ada untuk jumlah harfiah, jarriyah. Nggak ada kan? Gimana? Curiga lah kalau itu khabar muqaddam. Enggak. Tinggal ente cari mana mubtada ini. Fil masjid di Sofwan, Sofwan mubtada. Mana kabar fil masjid? Ayo dengar. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa faedahnya? Apa faedahnya di dua di belakang? Kalau Sofwan fil masjid normal kan? Sofwan di masjid bisa jadi yang di masjid bukan hanya Sofwan. Banyak Yasir, Arya, Farhan, Heri, Iqbal, Fauzan dan semuanya. Tapi kalau fil masjid di Sofwan, di masjid ada Sofwan. Sofwan belum satu-satunya di masjid. Oh. Enak. Iya. Kayak tadi kayak apa tuh itu. Nama Sofwan bisa jadi yang nama bukan cuma Sofwan, semua. Apalagi kalau Ustaz TK kan figuran tadi. Tapi kalau Sofwan nama berarti cuma Sofwan dalam yang tidur. Wallahu ta'ala a'lamu.